the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Arum Kofiani dengan NIM 250311039 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membuat video penyuluhan dengan tema mengatasi kekurangan gizi pada balita. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Arum Kofiani dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Slawi. Ini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema mengatasi kekurangan gizi pada balita. Iya Dek, silakan masuk. Kasih Bu. Jangan duduk Dek. Tujuan penyuluhan ini agar Ibu dapat memahami tentang mengatasi kekurangan gizi pada balita agar tidak terjadinya stunting. Sebelum kita mulai, saya akan bertanya kepada Ibu terlebih dahulu. Menurut Ibu, apakah Ibu mengetahui apa itu kekurangan gizi pada balita? Terus terang deh, saya belum tahu soal kekurangan gizi pada balita. Yang saya tahu hanya anak susah makan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Hari ini kita akan membahas tentang mengatasi kekurangan gizi pada balita agar Ibu lebih paham ke depannya. Baik, sekarang kita mulai ya Bu. Iya Dek. Nah, yang pertama itu ada pengertian kekurangan gizi. Apa sih itu kekurangan gizi pada balita? Nah, kekurangan gizi pada balita adalah kondisi di mana anak tidak mendapatkan gizi yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga tidak mampu menjunjung pertumbuhan perkembangan secara optimal. Zat gizi yang dibutuhkan meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Apakah sampai ini Ibu sudah bisa memahami? Ya Dek. Ya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyebab kekurangan gizi. Nah, penyebab kekurangan gizi yang pertama adalah asupan makan tidak adekuat, yaitu anak tidak mendapatkan makanan yang cukup dari segi jumlah maupun kualitas. Yang kedua, pola makan tidak seimbang. Makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat gizi lengkap, misalnya hanya karbohidrat tanpa protein. Yang ketiga, penyakit infeksi seperti diare dan ISPA dapat menyebabkan nafsu makan menurun dan penyerapan nutrisi terganggu. Yang keempat, ada kurangnya pengetahuan orang tua. Orang tua belum memahami pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang benar. Yang kelima, ada faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan makanan bergizi. Yang keenam, ada lingkungan dan sanitasi buruk. Lingkungannya tidak bersih dapat meningkatkan resiko penyakit yang memicu kekurangan gizi. Pada kasus yang Ibu alami, kemungkinan menyebabkan adalah anak kurang mendapatkan asupan gizi yang cukup dan kondisi tersebut tidak segera diperiksakan ke tenaga kesehatan. Apakah ada yang Ibu tanyakan tentang mengenai penyebab kekurangan gizi? Tidak ada Bu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala kekurangan gizi pada balita. Nah, gejala kekurangan gizi pada balita itu berat badan tidak naik atau bahkan menurun. Yang kedua itu terlihat kurus dan lemah. Yang ketiga, rambut tipis, kusam, dan mudah rontok. Yang keempat itu ada kulit kering dan pucat. Yang kelima, anak tampak lesu, kurang aktif, dan mudah lelah. Yang keenam, ada nafsu makan menurun. Yang kedua, ada sering sakit, daya tahan tubuh rendah. Dan yang kedelapan, ada pengembangan terlambat, yaitu monotorik maupun kognitif. Nah, jika melihat kondisi Zen yang berat badan tidak naik selama 3 bulan, rambutnya kusam dan terlihat lemas, itu merupakan tanda yang perlu segera diperiksa. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Oh, jadi tanda-tandanya seperti itu ya, Dek? Iya, Bu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak kekurangan gizi pada balita. Dampak kekurangan gizi itu jika tidak ditangani
akan dapat menyebabkan stunting, yaitu tubuh pendek akibat gangguan pertumbuhan kronis, ada gangguan perkembangan otak sehingga kecerdasan menurun, terus ada penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit, resiko penyakit kronis di masa depan, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kekurangan gizi harus ditangani dengan baik. Apakah di sini ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada deh, saya mengerti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara mengatasi kekurangan gizi. Nah, cara mengatasi kekurangan gizi yang pertama adalah memberikan makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein seperti ikan, telur, daging, sayur, dan buah. Terus ada memberikan ASI eksklusif, yaitu untuk bayi yang usia 0-6 bulan. Terus ada memberikan MPASI yang tepat, diberikan sesuai usia dengan tekstur dan kandungan gizi yang cukup. Terus ada pemberian makanan tambahan, yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Terus ada suplementasi vitamin dan mineral seperti vitamin A dan zat besi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ada pemantauan pertumbuhan, yaitu dilakukan secara rutin di posyandu. Dan yang terakhir ada pengobatan penyakit penyerta, yaitu seperti diare atau infeksi lainnya. Ibu, apabila berat badan anak tidak naik selama beberapa bulan, sebaiknya jangan menunggu terlalu lama dan segera memeriksa anak ke fasilitas kesehatan. Baik deh, nanti saya akan memperhatikan pertumbuhan anak saya. Baik Ibu, yang terakhir saya akan menjelaskan pencegahan kekurangan gizi pada balita agar tidak terjadinya stunting. Nah, yang pertama itu Ibu bisa memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan, melakukan imunisasi lengkap, memberikan edukasi gizi kepada orang tua, memantau pertumbuhan anak secara rutin, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Dengan melakukan hal-hal tersebut, insya Allah pertumbuhan anak dapat berlangsung dengan baik. Baik Bu Trisna, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari Ibu? Kalau anak susah makan itu gimana ya? Nah, apabila anak susah makan, Ibu dapat memberikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Membuat variasi menu yang menarik dan tidak memaksa anak untuk makan. Dan apabila berat badan anak tidak naik, segera berkonsultasi ke puskesmas atau tenaga kesehatan. Baik, Ibu Trisna, sebelum kita akhiri penyuluhan pada hari ini, saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, kekurangan gizi adalah kondisi ketika anak tidak mendapatkan zat gizi yang cukup. Penyebabnya dapat berasal dari kurangnya asupan makanan, pola makan yang tidak seimbang, penyakit infeksi maupun faktor lainnya. Gejalanya antara lain berat badan anak tidak naik, tubuh kurus, rambut kusam, dan anak tanpa lemas. Jika tidak ditangani, dapat menyebabkan stunting. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan makanan bergizi seimbang dan rutin memantau pertumbuhan anak di posyandu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan kekurangan gizi pada balita? kondisi anak jika tidak mendapatkan gizi yang cukup. Betul Ibu. Sekarang Ibu sebutkan penyebab kekurangan gizi pada balita. Kurang makanan bergizi, sering sakit, dan pola makan tidak seimbang. Betul Ibu. Sekarang sebutkan gejala kekurangan gizi pada balita. Berat badan tidak naik, tubuh lemas, rambut kusam, dan nafsu makan menurun. Betul Ibu. Nah, sekarang apa dampak kekurangan gizi pada balita? Dapat menyebabkan anak menjadi stunting dan mudah sakit. Betul Ibu. Nah, bagaimana cara mengatasi kekurangan gizi? Memberikan makanan yang bergizi, sering memeriksakan anak ke posyandu, dan memeriksakan anak ke tenaga kesehatan. Betul sekali Ibu. Nah, bagaimana cara mencegah kekurangan gizi agar tidak menyebabkan stunting? Memberikan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan, melakukan imunisasi lengkap, memberikan edukasi gizi kepada orang tua, memantau pertumbuhan anak secara rutin, serta menerapkan pola hidup. Alhamdulillah, jawaban Ibu benar semua.
Berarti Ibu sudah paham mengenai materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, ini saya ada booklet sama leaflet yang dapat Ibu pelajari dan dibaca sendiri di rumah. Terima kasih Adik. Terima kasih Ibu, saya izin pamit terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.